ekonomi kita tumbuhnya di sekitar 5%. Dan pendorong utamanya tetap masih konsumsi. Walaupun di triwulan 2, kuartal kedua, itu ada suatu perkembangan yang menarik, walaupun masih kontroversial waktu itu, tiba-tiba investasi bisa tumbuh 7% lebih. Artinya antara keinginan dari pemerintah yang dalam hal ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan tidak terlalu berdampak besar kepada penurunan suku bunga kredit. Akibatnya kita bisa lihat kredit secara total masih di bawah 8%. Permintaan investasi dalam hal ini untuk membiayai investasi lah ya, kredit, itu masih tetap lemah. Membangun industri itu tidak bisa dalam 1-2 tahun. Jadi ini jangka panjang. Nah ini yang membuat semua ada ketidakpastian di situ. Tapi intinya sih, kondisi eksternal buat Indonesia tidak buruk-buruk amat, tapi juga sulit diharapkan ekspor akan menjadi pendorong ekonomi kita. Setiap tahun kita kehilangan 7 triliun penerimaan akibat dari penjualan mobil listrik ini. Namun ya tentu saja harus kita hitung juga apakah ini memang sudah sejalan dengan tujuan kita untuk mengembangkan industri masa depan yang bisa kita harapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Dampak 200 triliun yang diguyur di tahun ini ya, mungkin dampaknya hanya sementara itu. Jumpa kembali dengan program Bicara Ekonomi Politik, sebuah program yang mendiskusikan isu-isu ekonomi politik terkini. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat topik Outlook Ekonomi Indonesia 2026. Untuk itu bersama kita telah hadir Dr. Halim Alamsyah, seorang ekonom senior di Indonesia dan pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saya sapa dulu Pak Halim, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, itu topik kita adalah Outlook Ekonomi Indonesia 2026. Dan ini memang bulan Desember ya Pak ya, betul. Sehingga memang saatnya lembaga-lembaga Outlook mengeluarkan angka-angkanya. Ya. Tapi sebelum ke sana Pak Halim, barangkali Pak Halim bisa memberikan sedikit gambaran tentang ekonomi kita di 2025 dan kemudian apakah ada perubahan yang signifikan di tahun 2026 perkiraannya. Pemirsa, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan tadi, saya ingin memberikan koreksi atas presentasi saya pada waktu episode sebelumnya tentang redenominasi. Yang pertama terkait dengan devaluasi yang pertama kali dilakukan sejak zaman Orde Baru. Saya mendapatkan komentar di dalam episode yang tentang redenominasi ini. Saya terima kasih. Memang betul bahwa yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melakukan devaluasi itu pada November tahunnya 1978. Saya waktu itu menyampaikan tahun 83, itu ada devaluasi lagi tetapi agak berbeda. Nah, pada waktu itu dilakukan devaluasi sebesar 33%, yaitu dari $1.415 menjadi $1.625. Nah, cara menghitungnya itu tidak bisa kita menggunakan 625 dibagi dengan 415, karena itu akan berarti itu bukan devaluasi rupiah, tetapi apresiasi nilai dolarnya. Jadi kalau itu dilakukan, apresiasi nilai dolar terhadap rupiah itu menjadi 50%-an. Sementara kalau depresiasi rupiah, itu harus 1 dibagi dengan 415, nanti dibandingkan dengan 1 dibagi 615. Itulah nilai rupiah kita. Jadi pasti 0, sekian gitu. Itu yang pertama. Yang koreksi kedua terkait dengan berapa besar inflasi yang kita alami pada dari tahun 1975 sampai dengan 2025. Ini kurang lebih persis 50 tahun. Saya pada waktu itu dalam pikiran saya menggunakan angka 3.000% kenaikan terjadinya inflasi itu. Maksud saya itu adalah 3.000 kali atau 30.000%. Dan ini saya menggunakan contoh makan di Jogja pada waktu itu.
tahun 75 makan siang atau makan malam itu Rp5. Tapi di tahun 2025 kita makan siang ataupun makan malam di Jogja sekitar Rp15.000. Nolnya sudah tambah 3. Jadi nolnya tambah 3, nilai nominalnya sudah 3 kali. Jadi 30.000% atau 3.000 kali. Terima kasih atas koreksinya atas episode yang kemarin, Pak Alim. Iya, kalau kita bicara tentang outlook ya, kan kita tentu tidak bisa lepas dari tren yang terjadi di tahun sebelumnya, yaitu tahun ini, tahun 2025. Ya, kalau kita melihat tren dari kuartal 1 sampai kuartal ketiga, ya pada dasarnya kita masih melihat ekonomi kita tumbuhnya di sekitar 5%. Dan pendorong utamanya tetap masih konsumsi. Walaupun di triwulan 2, kuartal kedua, itu ada suatu perkembangan yang menarik, walaupun masih kontroversial waktu itu, tiba-tiba investasi bisa tumbuh 7% lebih. Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita kalau dilihat di tabel atau di gambar ini, bisa 5,12%. Namun ternyata ini tidak berulang di kuartal ketiga. Investasinya melambat lagi, konsumsi bahkan ikut melambat. Jadi kita melihat trennya, tentu saja saya belum melihat adanya perubahan yang besar. Walaupun sudah ada gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya ya. Dan saya kira ini yang kita nantikan sebetul hasilnya, tetapi ternyata juga tidak begitu berhasil. 200 triliun yang ditambahkan, diguyur ke sistem perbankan, itu memang menyebabkan suku bunga deposito yang duluan turun dan cukup drastis. Ini terjadi di semua bank, tetapi suku bunga kreditnya sedikit sekali turunnya. Artinya antara keinginan dari pemerintah yang dalam hal ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan tidak terlalu berdampak besar kepada penurunan suku bunga kredit. Akibatnya kita bisa lihat kredit secara total masih di bawah 8%. Padahal targetnya itu antara 8 sampai 11% maunya OJK maupun BI, apalagi kalau pemerintah ya, tentu saja dia pinginnya lebih cepat gitu. Agak jauh ya. Ternyata masih lamban. Mengapa? Ya tentu saja karena fundamental permintaan investasi dalam hal ini untuk membiayai investasi lah ya, kredit, itu masih tetap lemah. Dengan berbagai faktor ya, bisa karena pengaruh dari kondisi domestik yang dianggap masih banyak hal-hal yang membuat investor kita masih wait and see, istilahnya seperti itu. Ditambah lagi mungkin masalah ketidakpastian di global juga. Nah ini yang saya kira kita akan melihat pengaruh dari kondisi yang kita hadapi di tahun ini, di tahun 2025. Dugaan saya masih akan terus berlanjut di 2026. Nah coba kalau kita fokuskan ke 2026 sekarang, biasanya saya paling suka itu membelah outlook ekonomi kita itu dengan melihat dulu kondisi lingkungan. Dalam hal ini eksternalnya seperti apa. Dua lembaga yang sangat, ya katakanlah, memiliki analisis yang komprehensif, tentu saja ya didukung oleh kemampuan SDM yang mumpuni adalah Bank Dunia dan IMF. Kebetulan dua-duanya ada di Washington DC. Nah, mereka melihat kondisi ekonomi global ada sedikit perbaikan, tapi hanya sedikit sekali. Ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi dunia yang sedikit membaik, tetapi tidak cukup tinggi untuk bisa membuat ekonomi dunia itu bisa katakanlah tumbuh lebih cepat. Masih jauh dari potensialnya. Mungkin dari nanti tabel akan kelihatan ya, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu sedikit membaik saja. Baik World Bank maupun IMF, dua-duanya menyatakan begitu. Tentu pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi sedemikian? Lebih banyak karena masalah ketidakpastian. Ketidakpastian yang bersumber terutama sekali dari dua hal. Efek dari tarifnya Trump, dan ketidakpastian akibat geopolitik yang masih tetap bergejolak. Tahun 2025 setelah Liberation Day istilahnya di awal tahun 2025 ini membuat Trump sangat aktif dalam menekan
keinginannya itu untuk diterima oleh mitra dagangnya dengan memasang tarif yang tinggi. Tapi ini kan cara dia bernegosiasi ya. Tinggi sampai 100% dengan Cina misalnya, lalu kemudian dengan kita juga diancam-ancam sampai 60% segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan adalah negosiasi. Nah, negosiasi ini sementara sedang berjalan, tetapi kita tahu angka-angkanya tidak seseram seperti yang dibayangkan di awal-awal, membuat efek tarif Trump ini kelihatannya baru akan kita rasakan mungkin di tahun 2026. Tahun ini kita belum merasakan karena masih banyak yang belum selesai negosiasi. Sehingga impor dan ekspor ke Amerika itu masih berdasarkan tarif lama. Ada beberapa negara yang sudah selesai, seperti misalnya Malaysia atau Vietnam, atau ada beberapa lagi negara yang lain. Atau dengan Eropa, mereka sudah Amerika dengan Eropa sudah ketemu lah kira-kira. Dengan Jepang, dengan Cina masih berjalan terus. Kita nggak tahu nih hasil akhir perang antara Amerika dan Cina dalam konteks tarif ini. Namun apapun itu, kita melihat negosiasi ini masih berjalan dan ini menciptakan ketidakpastian dan fragmentasi pola perdagangan dunia yang baru. Nah, mungkin kalau ketidakpastian kita udah jelas ya. Tapi fragmentasi ini yang banyak orang yang tidak paham. Ini maksudnya apa? Dulu ketika tidak ada tarif dan perdagangan bilateral maupun multilateral, terutama dengan Amerika ya, dan Cina tentu saja, itu membuat banyak sekali industri-industri yang merasa kalau dia berdiam di Amerika atau bahkan di Indonesia juga, itu tidak menguntungkan. Dia pindah ke berbagai negara yang lain. Tapi karena adanya kebijakan setempat, apakah pemerintah Indonesia, Cina juga, di Amerika sendiri pada waktu itu kita tidak melihat adanya kebijakan industrialisasi yang aktif ya. Itu berusaha menahan kan investasi supaya jangan pergi gitu. Yang terjadi adalah kalau industrinya katakanlah kantor pusat yang tidak pindah, tapi sebagian dari industri itu pindah ke beberapa negara yang lain. Ini yang namanya istilahnya itu friendshoring atau nearshoring. Kalau friendshoring itu artinya dia akan pergi ke negara-negara yang dianggap lebih friendly lah, lebih gampang istilahnya itu kalau berhadapan dengan Amerika. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi dengan tarif Trump membeda-bedakan antara siapa yang jadi teman, siapa yang akan jadi lawan, membuat industrialis ya, produsen itu memilih negara mana yang akan dia pindahkan supaya nanti dalam jangka yang panjang dia tetap bisa untung, tetap kompetitif. Jangan lupa loh, ini kita istilahnya itu membangun industri itu tidak bisa dalam 1-2 tahun. Jadi ini jangka panjang. Nah ini yang membuat semua ada ketidakpastian di situ. Sebelum mereka memutuskan untuk pindah, mereka ingin lihat dulu bagaimana nanti konfigurasi atau katakanlah efek dari tarif Trump ini terhadap kepentingan mereka masing-masing. Dan efeknya adalah investasi secara global akan lebih turun dan mengakibatkan juga volume perdagangan dunia akan turun. Nah ini angka-angkanya terlihat dari angka-angka prediksi dari IMF maupun Bank Dunia. Barangkali berkait dengan istilah trade diversion. Ya. Tarif itu akan lebih condong mendivert atau memindahkan yang tadinya katakanlah industri kita misalnya ya, sepatu, tekstil, katakanlah yang banyak sekali kita menyerap tenaga kerja di Indonesia. Ini industri kita ini ternyata banyak sekali sampai saat ini mengekspor barang-barangnya itu kepada Amerika. Nah, kalau misalnya kita tidak berhasil melakukan negosiasi tarif dengan Amerika, saya tidak heran kalau pemerintah tidak berhasil ya. Itu mereka akan pindah itu ke negara lain yang dianggap oleh Amerika lebih friendly atau kata lebih nurut lah. Saya bisa memahami ya, itu tidak berarti bahwa kita harus mengikuti apa ya diinginkan oleh Amerika. Kita baca di koran ya, negosiasi di bidang industri tekstil, katanya industri-industri yang padat modal,
itu belum berhasil nih bertemu pada suatu titik berapa kira-kira tarif yang akan dikenakan kepada barang-barang ekspor Indonesia oleh Amerika. Mengapa? Karena ada beberapa keinginan dari Amerika yang saya kira memang juga buat saya sebagai orang Indonesia tentu saja merasa kalau itu diikuti kan masa kita jadi seperti disetir oleh Amerika ya. Artinya salah satu persyaratannya itu yang saya tahu dan juga kita baca di koran. Kalau misalnya kita sudah menginginkan kita karena barang-barang padat karya kita itu dikenakan 0% tarif. Amerika mau memberikan 0% seperti yang dia berikan kepada Malaysia dan juga Vietnam. Mereka udah dapat tuh 0%-nya. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau nanti di kemudian hari, artinya ke depan, kita menandatangani perjanjian dagang dengan negara lain, dalam hal ini maksudnya sebetulnya itu Cina ya, dan kemudian persyaratannya itu merugikan kepentingan Amerika, dia bisa punya hak untuk membatalkan, mengcancel. Lah ya kan memang kalau ini kan kita seperti istilahnya itu sedikit kayak diperas lah ya. Dalam kondisi itu apakah memungkinkan kalau misalnya Indonesia mencoba mencari partner dagang yang lain yang juga bisa menjadi tujuan ekspor baru, Pak? Ya. Nah ini benar, ini pertanyaan ini sangat menarik dan juga penting. Kita sudah berhasil menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan, ya mungkin istilah bebas sudah nggak pas lagi sekarang ya. Perjanjian perdagangan komprehensif istilahnya kan ya. Dengan Jepang sudah, dengan Korea, dengan ASEAN ini sudah semua. Yang belum ini dengan Eropa sebagai salah satu tujuan ekspor kita yang cukup penting. Nah, dengan Eropa kita sudah boleh dibilang sudah tinggal parlemennya setuju apa tidak lah masing-masing ya, dia meratifikasinya seperti itu. Nah ini yang dijadikan tumpuan nih oleh pemerintah sekarang ini. Mereka berharap dengan selesainya negosiasi dengan Eropa khususnya, karena banyak produk-produk kita yang kita ekspor juga ke Eropa, terutama CPO ya, yang menjadi bagian dari ekspor kita yang penting, diharapkan sudah bisa berjalan. Ya artinya CPO ini kurang lebih pangsanya kepada ekspor kita itu sekitar mungkin antara 12 sampai 18% itu. Saya angkanya range-nya sekitar itu. Cukup besar. Cukup besar. Yang paling besar nomor satu adalah batu bara. Batu bara itu mungkin mendekati 20%. 20%. Ya. Kemudian nikel. Nah, nikel ini yang 12 sampai 18%. Nomor tiganya itu baru CPO. CPO ini sekitar ya mungkin mendekati 9-8-9%. Tapi artinya tetap cukup penting ya. Karena tiga ini saja ditambah nanti dengan timah dan sebagainya itu sudah di atas 50% dari ekspor non migas kita. Jadi sangat penting ini CPO ini. Ditambah lagi juga dengan kebutuhan kita untuk membuat biodiesel ya. Ini menjaga agar harga CPO-nya jadi tetap stabil. Nah, kembali ke apakah pemerintah cukup optimis? Ya ini kelihatannya pemerintah berharap peningkatan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dunia ini bisa memberikan pasar yang baru, terutama Eropa. Tentu saja sebetulnya tidak hanya Eropa kan, bisa juga ke Afrika atau mungkin ke Middle East sebetulnya. Karena Middle East juga mungkin senang juga tuh kalau diberikan CPO ya, karena mereka suka goreng-gorengan juga itu kali. Nah ini ada data tentang proyeksi dari berbagai lembaga yang sudah bikin outlook. Ada yang agak kecil, ada yang besar ya. Kelihatan versinya berbeda-beda pemerintah dan non pemerintah. Apa pendapat Pak Ali tentang data statistik ini, Pak? Ya, seperti tadi Mas Hakim sampaikan, kalau kita bicara tentang outlook ekonomi tahun 2026, ya tentu saja berbagai lembaga yang kita tahu memiliki pandangan masing-masing ya. Ada yang mungkin konservatif atau bahkan cenderung pesimis, ada yang mungkin di tengah-tengah moderat, tapi ada juga yang sangat atau katakannya optimis lah. Ya tentu pemerintah dalam hal ini pasti optimis dong, karena dia ingin memberikan harapan
bagi masyarakat untuk bisa memahami bagaimana jalan pikirannya dari pemerintah tentu saja ya. Lalu ada sini Bank Indonesia, lalu ada IMF dan Bank Dunia. Nanti kita bicarakan lebih dalam tentang pandangan mereka tentang kondisi ekonomi global. Lalu ada mungkin sini salah satu lembaga swasta ya. Kelihatannya dia yang paling rendah, 4,9 sampai 5,1% untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sementara kalau yang lain-lain itu kita lihat batas bawahnya 4,9. Di BI ini sebetulnya ada range antara 4,9 juga sampai dengan 5,7 kalau saya tidak salah. Tapi kalau kita lihat artinya hampir semua, bukan hampir semua, semua lah ya, kecuali mungkin IMF ya, itu di atas 5%. Ada angka di atas 5%-nya. Nah saya kira ini memang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di tahun 2026. Walaupun ada yang sedikit sekali naiknya, tapi ada juga yang sangat tinggi, yaitu versi pemerintah. Tentu kita harapkan ini bisa terjadi. BI sendiri memang menyatakan, Pak Gubernurnya itu mengatakan kemungkinan ekonomi kita bisa tumbuh di tahun depan itu berada di kisaran batas bawahnya asumsinya pemerintah. Makanya mereka menggunakan angka 5,3%. Ini menurut mereka. Tapi saya kira ini berbagai angka outlook ini kita tentu saja bisa dalami nanti menggunakan istilahnya itu analisis yang lebih mendalam dari sisi eksternalnya seperti apa, internalnya seperti apa. Dengan semua kondisi yang tadi Pak Alim, apakah kemudian kondisi ekspor kita sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi akan bisa menjalankan fungsinya, artinya bisa mendukung proyeksi misalnya 5% pertumbuhan itu aman apa enggak ya ekspor kita? Ini kalau saya coba melihat lah, selain tadi saya sampaikan gambaran dari prediksi lembaga-lembaga dunia ya terhadap kondisi volume perdagangan dunia itu memang naik sedikit sebetulnya, tetapi tidak cepat. Kenaikannya juga sangat sedikit, dari 3% menjadi 3,1 seperti itu. Ini IMF untuk dari 3 sampai 3,5% itu angkanya sama, tahun depan juga sama seperti kurang itu. Lebih. Jadi kalau angka pastinya mungkin kita akan harus lihat realisasinya nanti, tetapi ini menunjukkan gambarannya itu permintaan ekspor itu kemungkinan tidak akan secepat tahun ini, tahun 2025. Ada beberapa sebab. Pertama, karena efek tarif tadi. Efek tarif pasti akan menurunkan permintaan karena harga jadi lebih mahal. Kedua, tahun ini ketika efek tarif Trump belum berlaku, banyak sekali ekspor kita sudah front loading. Dia sudah mengekspor duluan. Di sana juga mungkin importnya sama pemikirannya. Sekarang saya mendahului. Itu sebabnya ekspor kita tahun ini naiknya cukup tinggi. Nah, apakah ini akan berlanjut? Kelihatannya mungkin tidak. Saya lebih condong mengatakan ekspor kita akan melemah. Ditambah lagi, memang prediksi dari Bank Dunia dan IMF terhadap perkembangan harga-harga komoditas itu relatif melemah. Lebih karena memang terutama negara-negara yang memerlukan banyak raw material ya dalam konteks komoditas ini, Cina juga diprediksi ekonominya itu melemah. Jadi prediksinya itu tahun ini mungkin dia bisa 4,5, 4,7 antara itu ya. Tapi tahun depan kemungkinan akan melambat 4,2, 4,3 kayak seperti itulah. Nah ini menunjukkan Tiongkok sebagai mitra dagang utamanya Indonesia itu pasti akan merasakan dampaknya. Betul. Padahal ya ini pangsa perdagangan kita dengan Tiongkok itu cukup tinggi loh sekarang. Dari sisi ekspor itu sudah mendekati hampir 25%. Sementara kita ngimpornya dari sana itu mungkin, saya lupa di angkanya, tapi antara 25 sampai 30%. Sepertiga sampai seperempat. Tinggi sekali. Tinggi. Jadi apa yang terjadi di Tiongkok sebagai akibat dari kondisi ekonomi global punya dampak kepada kita. Namun tadi pertanyaannya kan apakah ekspor ini akan bisa menjadi akseleran tidak? Ya?
pemicu pertumbuhan ekonomi kita ya tentu kalau lihat dari situasinya kayaknya agak berat ya. Jadi kita tidak bisa berharap ekspor akan mendukung ekonomi Indonesia untuk tumbuh seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Katakanlah 6%. Saya pikir agak jauh ya? Agak jauh. Bukannya pesimis, tetapi tadi saya katakan ekonomi dunia sebetulnya membaik sedikit saja, tapi itu tidak akan cukup bisa menarik produksi kita untuk mengekspor lebih banyak. Iya. Seperti itu. Kemudian kalau yang dari internal tentu nanti ini ya akan berkait dengan selain ekspor ya. Kalau kondisi globalnya seperti itu, bagaimana dengan neraca pembayaran kita? Iya. Kan apakah dia akan jadi defisit? Karena di satu sisi ekspornya tidak akan cepat tumbuhnya, impor kita mungkin akan cukup tinggi. Iya. Karena apa? Karena permintaan domestik kita mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini maksudnya ya. Nah ini artinya impor kita kemungkinan besar akan lebih tinggi daripada tahun ini. Nah ini menyebabkan neraca transaksi berjalan ya, ekspor dikurangi impornya itu mungkin dia akan istilahnya itu defisitnya tetapi tidak akan terlalu jauh. Baik Bank Indonesia ya sebagai otoritas yang menerbitkan neraca pembayaran Indonesia itu memperkirakan defisitnya 1,6% dari PDB. Ya, itu nggak terlalu besar, masih relatif dalam angka-angka yang hampir mirip dengan tahun ini. Jadi neraca perdagangan kita ekspor barang dikurangi dengan impor barang ya di luar jasa-jasa. Itu surplus terus kita kan. Sudah 66 bulan ini kita surplus terus. Berapa tahun? Iya, sudah 66 bulan. Itu kali bagi 12. Iya. Ya, udah hampir 5 tahun. 5 tahun lebih ya. Iya. Ya, jadi itu menunjukkan kekuatan ekspor kita. Dan ekspornya itu tumbuh lebih karena pengaruh dari ekspor barang-barang hilirisasi. Iya. Nah, ini yang membuat kita boleh mengatakan selama 5 tahun terakhir itu secara struktural ekspor kita memang sudah cukup stabil. Nah ini yang membuat juga ekspektasi terhadap nilai tukar kita relatif mendukung lah supaya volatilitas rupiah kita tidak terlalu besar. Tapi intinya sih kondisi eksternal buat Indonesia tidak buruk-buruk amat, tapi juga sulit diharapkan ekspor akan menjadi pendorong ekonomi kita, seperti itu. Tetapi juga tidak menyebabkan neraca pembayaran kita akan menjadi defisit. Bahkan kalau dari sisi neraca transaksi berjalan ya, ini neraca pembayarannya ada dua nih. Ada yang namanya neraca transaksi berjalan, lalu ada namanya neraca modal. Nah gabungannya ini yang namanya posisi neraca pembayarannya. Dugaan kita sih untuk defisitnya di neraca transaksi berjalan, ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa, itu masih sekitar defisitnya 1,6% dari PDB. Saya kira ini relatif moderat. Rentang aman. Ya, sementara sisi neraca modalnya mungkin masih akan ada surplus. Positif artinya masih banyak arus modal yang masuk ke Indonesia dibandingkan dengan yang keluar. Sehingga secara keseluruhan saya melihat si neraca pembayaran kita masih bisa mudah-mudahan positif. Nah sekarang bagaimana dengan sumber-sumber domestik, utamanya konsumsi rumah tangga dan juga investasi? Kira-kira prospek konsumsi dan investasi untuk menjadi mesin pendorong pertumbuhan akan seperti apa di tahun 2026 ini? Ya. Jadi ini mungkin kalau tadi saya sampaikan tren ekonomi kita ini sulit sekali katakanlah berubah ya dari dorongan konsumsi selama ini. Mungkin sudah 10 tahun terakhir seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang akan mendorong ekonomi kita, ya tetap konsumsi. Investasi gimana? Ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih tinggi di tahun 2026 ya. Tentu, tapi ada beberapa katakanlah bukan persyaratan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lihat sebelum investasi itu bisa melompat. Nah, kita kembali dulu ke konsumsi ya. Konsumsi kita ini kan terutama konsumsi rumah tangga.
Karena kita bisa bagi dua, konsumsi rumah tangga atau konsumsi pemerintah. Saya yakin kalau konsumsi pemerintah dengan Menteri Keuangan yang baru yang cenderung lebih ekspansif dan pro pertumbuhan, mungkin saja dia akan lebih ekspansif lagi. Saya nggak tahu. Tetapi ini ada resiko. Nanti kita akan bicara mungkin tentang kebijakan fiskal ya. Tetapi banyak yang menduga di tahun depan kemungkinan Purbaya sebagai Menteri Keuangan akan lebih agresif nih untuk mendorong pengeluaran pemerintahnya dan juga penyerapannya. Jadi ini memang di Indonesia ini jadi masalah. Uang sudah disediakan, tapi belum tentu bisa dipakai seluruhnya. Nah, jadi ini nanti kita lihat saja apakah memang Menteri Keuangan yang baru mampu mendorong penyerapan yang lebih tinggi dari APBN yang sudah ditetapkan. Tapi seperti kita ketahui, pangsa atau share dari konsumsi pemerintah dalam ekonomi kita tidak besar sekali. Karena yang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Rumah tangga ini punya peran sampai 51 sampai 52% tergantung situasinya ya. Dan ini sangat penting buat ekonomi kita. Tren yang terjadi dalam tahun 2025 itu dia tumbuhnya ya sedikit mungkin di bawah atau mendekati 5% lah, seperti itu. Atau di sekitar 5%. Apakah ini akan berlanjut di tahun 2025? Ya tentu kita akan dengan mungkin dengan bukan mudah lah ya, tetapi kita akan bisa dengan condong mengatakan konsumsi kita kalau tidak terjadi perubahan dalam konteks pendapatan atau penciptaan pendapatannya, ya mungkin angka 5%. Kalau dia ekonominya tumbuhnya tidak cepat, malah kita khawatir akan tumbuh di bawah dari 5%. Dan itu beberapa angka yang tadi kita diskusikan di awal, beberapa lembaga memang menyoroti ada kemungkinan konsumsi itu bisa tumbuh di bawah 5% gitu. Tapi kalau versi pemerintah dan saya juga lihat dari Bank Indonesia, itu konsumsinya mudah-mudahan bisa tumbuh di atas 5%. Nah, kalau dia bisa tumbuh katakanlah 5,2, dan ini cukup tinggi kalau menurut saya, 5,2, bahkan ada yang berani naruh 5,5%, itu tinggi sekali. Artinya kalau dia tumbuh 5,5%, kalau pangsanya 50% saja, dari situ saja ekonomi kita itu sudah separuh dari 5,5. Berarti artinya dominan ya konsumsi itu. Oh, sangat dominan. Nah, jadi dari situ saja 50% kali 5,5 itu sudah garantit ekonomi kita akan tumbuh sekitar 2,75 lah, kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Ini hanya dari konsumsi. Nah, apakah ada katakanlah hal-hal yang bisa mendorong konsumsi kita bisa tumbuh lebih tinggi? Ini akan tergantung kepada pendapatan masyarakat, ya kan? Pendapatan masyarakat ini sangat terpengaruh oleh seberapa besar ketersediaan dari kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan muncul apabila produksi meningkat dan adanya investasi baru untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi ini kembali lagi kita harus ngomong terkait ke investasi. Dengan investasi. Gitu. Ditambah lagi nanti tentu saja pemerintah berusaha ya, kita tahu tahun ini juga pemerintah berusaha mengganjel jangan sampai konsumsi rumah tangga ini turun dengan memberikan bantuan sosial. Ya, untuk ini ya yang terutama yang desil ya, 10 atau 20%, ya itulah. Dan saya kira kan kuartal terakhir tahun ini kan pemerintah sudah menyatakan akan memberikan stimulus sekitar 17 triliun rupiah, 16,9 atau tidak begitu besar ya? Ya tidak besar lah, 1 miliar dolar dibandingkan dengan seluruh total PDB kita yang 1.400 miliar. Ya, jadi 1,4 triliun dolar ya nggak sampai 0 berapa ya, 1 miliar dolar itu 0,01 kurang lebih seperti itu, kecil sekali lah. Ya, jadi tetapi ini kan memang untuk menjanggah agar konsumsi masyarakat yang bawah itu tidak turun. Nah, memang tujuannya bansos kan di situ ya, sebagai pelindungan sosial. Tapi masalahnya kita tahu
di beberapa episode sebelumnya, konsumsi di golongan menengah kita itu justru sedang menurun. Nah ini saya pikir kemungkinan besar dan juga sudah diumumkan oleh beberapa menteri-menteri yang terkait, terutama Menko Ekonomi mengatakan tahun 2026 pemerintah akan terus melanjutkan barangkali tentu saja bansos tadi, bansos sosial, dan juga beberapa insentif atau katakanlah bantalan untuk mengurangi katakanlah pembayaran pajak PPh 21 untuk beberapa jenis sektor industri atau yang berpenghasilan di bawah 10 juta setiap bulan, supaya nanti ini menciptakan konsumsi lebih banyak. Nah, ini positif, namun tadi saya sampaikan itu hanya untuk menjaga supaya tidak turun dari angka 5% tadi. Tapi kalau untuk mencapai 5,5%, wah saya kira berat. Saya kira berat. Terkait dengan consumption, barangkali juga ada berkait dengan isu bahwa tingkat upah real kita mungkin akan tidak naik, malah turun. Itu mungkin juga menjadi bahaya bagi konsumsi ya? Ya betul. Jadi saya kira ada beberapa informasi ya yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini sebetulnya upah real di Indonesia itu menurun. Lebih banyak bukan karena inflasi yang tinggi, mungkin inflasi tinggi pada waktu COVID ya. Tapi setelah itu penciptaan pendapatan baru itu yang menurun, kesempatan kerjanya terbatas. Itu yang menyebabkan upah realnya ikut turun. Jadi saya tidak heran sekarang ketika sedang dalam proses negosiasi collective labor agreement ya, atau negosiasi upah minimum baru, ya tentu saja serikat pekerja pasti akan dengan sekuat tenaga untuk meminta kenaikan nominal yang lebih tinggi. Tapi ya memang faktanya menunjukkan secara real upah kita memang menurun, dan itu tentu akan mengurangi kemampuan dari masyarakat kita untuk melakukan konsumsi. Nah saya kira kita tahu lah ini. Apakah ini akan bisa di reverse ya, atau katakanlah arahnya dibalikkan, itu tadi saya mengatakan ini akan tergantung seberapa cepat penciptaan kesempatan kerja yang baru. Gitu. Berarti ke investasi, Pak Dewi. Investasi. Nah terkait dengan itu, bagaimana dengan situasi investasi kita di 2026 ini? Apakah ada tanda-tanda akan meningkat atau justru turun? Ini yang sangat tricky. Istilah tricky itu maksud saya, kalau menarik takutnya dikira akan arahnya itu bisa tumbuh lebih cepat. Tricky ini maksudnya dia bisa naik lebih tinggi, kadang-kadang bisa melemah gitu loh. Kalau kita melihat angka-angka persetujuan atau realisasi dari BKPM sampai kuartal ketiga ya, angkanya yang saya tahu, realisasi investasi tahun 2025 itu sudah mencapai 75% dari target. Ya kan? Targetnya 1,9 ya kalau saya tidak salah, 1.900-an. Realisasi sudah 1.400 triliun. Tetapi ini hanya fokus di 3 sektor. Industri logam berat, terus dan barang-barang non-mesin yang lainnya. Ini sebetulnya isinya itu lebih banyak masalah smelter, pembangunan smelter, hilirisasi nikel, dan sebagainya lah. Itu berada di situ sebetulnya. Jadi ini terkait dengan hilirisasi. Lalu yang kedua, sektor pertambangan. Pertambangan ya kembali lagi masalah hilirisasi juga. Dan yang ketiga terkait dengan pergudangan, terus transportasi dan telekomunikasi. Nah ini lebih banyak terkait dengan industri baru, e-commerce. Gitu. Jadi ini kelihatannya kalau kita lihat polanya, memang investasi kita itu didorong oleh hilirisasi, kebijakan hilirisasi, dan masuknya investasi yang memanfaatkan kecepatan pertumbuhan di bidang digital dan perdagangan digital, e-commerce. Ini bagus sebetulnya ya, artinya ternyata kita masih dianggap, ya karena kita pasarnya besar,
dianggap menarik untuk masuk ke e-commerce. Hilirisasi tentu karena policy pemerintah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya di sini ya. Namun saya menangkap kalau yang sektor yang lain masih ada juga, tidak berarti tidak ada di bidang industri manufaktur, masih ada, terutama makanan minuman masih. Kalau itu karena pasar domestik juga. Masih ada juga industri yang petrokimia, itu juga cukup besar. Dan ini yang gede-gede semua kan, kita tahu Presiden baru saja meresmikan pabrik petrokimia terbesar miliknya Barito Group itu loh, yang di Cilegon atau di daerah situ lah, daerah Jawa Barat, Banten, Provinsi Banten. Nah ini gede-gede semua. Namun kembali lagi, yang terkait dengan hilirisasi dan petrokimia ini gede-gede semua, penyerapan tenaga kerjanya tidak banyak. Dibandingkan dengan kalau yang e-commerce barangkali, terutama yang terkait dengan jasa logistik ya, kurir untuk mengantar barang kita kalau kita beli online, itu mungkin akan berpengaruh terhadap penciptaan tenaga kerja barangkali. Tetapi kembali lagi ingat, ini kebanyakan mungkin mendekati UMP ini upahnya. Apakah ini akan cukup untuk mendorong pertumbuhan konsumsi? Ya mungkin bisa, tetapi ya ini tentu sektornya hampir menuju ke arah sektor informal. Ini yang menyebabkan beberapa lembaga menyatakan dalam beberapa tahun terakhir penciptaan kesempatan kerja baru 83% itu mengarah ke arah sektor informal. Jadi kembali lagi memang pendapatan masyarakat kita tidak terlalu tinggi, dan ini yang tadi kita bicarakan terkait dengan konsumsi. Jadi investasi yang kita butuhkan memang kita perlu hilirisasi penting untuk bisa mendorong pemanfaatan sumber daya alam kita ya. Tetapi kebanyakan investasi yang kita lakukan ini dampak multipliernya itu localized. Misalnya di Morowali hanya ada di daerah situ ya kan. Di Maluku, di kawasan ekonomi khusus Maluku ya di daerah situ saja. Dan ini pun kalau kita melihat pengalaman kita selama ini ya, investasi itu akhirnya hanya berada di sekitar situ, mungkin beberapa saat, mungkin dalam saat ini bisa 10-20 tahun, itu akan bisa menambah pendapatan masyarakat di situ. Tetapi kalau teknologi yang dipakai di situ tidak bisa ditularkan ke tempat yang lain, ini yang saya maksud dengan difusi teknologi kalau menurut saya itu. Dan tidak bisa dipakai tempat lain, ya artinya multipliernya sangat terbatas. Ini kejadian sudah, saya terus terang tahun 80-an awal gitu, saya masih ingat itu pada waktu itu LNG, industri LNG di Aceh itu, Arun, itu baru dibuka itu. Sekarang sudah habis, coba. Situasi di Arun, di Aceh, ya tetap seperti sekarang aja. Jadi efeknya sangat sedikit sekali. Ya itu, saya agak khawatir itu kalau terjadi lagi dengan Morowali ketika nanti deposit nikelnya sudah habis. Selesai. Ya, selesailah sudah. Walaupun katanya deposit nikelnya ratusan tahun. Ya, mudah-mudahan. Tapi paling tidak, ini sudah terjadi tidak hanya di Indonesia ya. Juga di Amerika saja terjadi ketika demam emas, pendulangan emas, wah luar biasa, kotanya tumbuh, begitu emasnya habis jadi kota mati. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, kembali ke pertanyaannya, investasinya saya kira kita harus cari investasi yang memang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu udah pasti. Jadi memang kita lihat ada beberapa strategi yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetap menghidupkan industri tekstil, tetap menghidupkan industri sepatu, ya, dan mungkin juga industri-industri yang lain yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun kembali lagi, kita sudah harus, nggak mungkin produknya sama. Karena apa? Upah kita akan makin lama makin mahal. Dan ini kalau produknya sama dan tidak lebih canggih gitu ya, ya otomatis nggak akan ada yang mau buka pabrik sepatu dan tekstil di Indonesia lagi. Jadi ini harus naik kelas maksud saya gitu loh. Nah ini tidak mudah.
tidak mudah karena kita membutuhkan tidak hanya SDM yang lebih berkualitas, tapi juga teknologi yang dipakai itu harus juga lebih produktif. Apalagi sekarang ini zamannya zaman robotik. Iya. Dan mungkin akan lebih efisien orang pakai robotik daripada pakai orang gitu ya nanti-nantinya. Ini tantangan yang luar biasa. Dengan demikian dari sektor investasi tampaknya juga tidak sangat menjanjikan untuk bisa Iya itu kalau saya kira kalau investasinya dipasang angka katakanlah seperti 5-6% mungkin lah masih bisa terjadi. Ya? Mungkin. Tapi kalau sampai 7-8%, saya rasa sulit. Jadi ini artinya melanjutkan tren yang ada. Mudah-mudahan berbagai kebijakan investasi yang sekarang itu bisa memacu masuknya modal lebih besar lagi ke Indonesia. Namun tadi saya sampaikan gambarannya, dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian, sementara kita masih negosiasi tarif dengan Amerika, ditambah lagi kondisi internal kita yang kelihatannya masyarakat juga masih menunggu kebijakan investasi kita ini mau seperti apa. Ini membuat semuanya wait and see. Saya kira kalau ini belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah ya, serendah apapun suku bunga yang kita bisa tawarkan ya, itu mungkin tidak cukup untuk membuat orang berpikir saya ingin investasi jangka panjang di Indonesia. Ini agak berat kalau menurut saya. Jadi ya kita boleh optimis tapi jangan terlalu over optimistik yang akibatnya nanti malah orang mengatakan ini mimpi aja ini angka-angkanya. Itu loh. Pak Halim, tentang investasi memang ada satu hal lagi yang cukup menarik Pak. Ya. Itu tentang Dalantara Pak. Ini Dalantara bagaimana perannya kira-kira? Nah ini saya juga beberapa kali pernah ditanya coba dengan beberapa pihak ya. Saya selalu menjelaskannya itu agak panjang lebar sedikit, tapi saya coba summary-kannya. Bahwa pemerintahan Prabowo sekarang ini memang dia tegas mengatakan akan melanjutkan kebijakan investasi ini, hilirisasi tadi. Juga kita berharap tentu dari diskusi tadi dia akan juga memfokuskan investasi kepada yang bisa menyerap tenaga kerja untuk menciptakan pendapatan baru untuk masyarakat kita. Dan yang kita belum melihat itu kebijakan yang berteknologi tinggi ya. Ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan, mungkin kebijakan untuk mendorong industri mobil elektrik ya, EV ya, electric vehicles, itu apakah memang mau menuju ke situ? Artinya nanti Indonesia menjadi salah satu negara penghasil industri mobil listrik yang kompetitif nih maksud saya. Saya kayaknya masih ragu-ragu nih. Karena apa? Tiba-tiba beberapa hari yang lalu kita baca di koran, di media massa, Menteri Ekonomi mengatakan kemungkinan tahun 2026 insentif pajak kepada pembelian EV akan dihapuskan. Ya kan? Lah, ini apakah artinya subsidinya akan dicabut itu karena tujuan dari pemerintah sudah tercapai, yaitu menciptakan ekosistem industri mobil listrik yang kuat dan kompetitif di Indonesia. Ini baru 2 tahun kita berikan. Ya saya paham. Ini kemungkinan karena katanya setiap tahun kita kehilangan 7 triliun penerimaan akibat dari penjualan mobil listrik ini. Namun ya tentu saja harus kita hitung juga apakah ini memang sudah sejalan dengan tujuan kita untuk mengembangkan industri masa depan yang bisa kita harapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita menggunakan teknologi yang canggih sesuai dengan keunggulan sumber daya alam kita. Mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak ya. Karena industri otomotif kita tahu dari sisi yang konvensional cukup banyak juga itu rantai pasoknya ya. Nah saya nggak tahu apakah ini sudah tercapai atau belum, tapi ya maksud saya ini jangan sampai menciptakan kesan kok kita nggak konsisten sih dalam mengembangkan industri elektronik mobil listrik ini gitu loh. Nah ini kembali ke pertanyaannya tadi, di mana posisi Danantara dalam hal ini? Saya terus terang belum bisa memberikan jawaban karena saya juga masih menunggu-nunggu nih
kita belum jelas apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dilakukan oleh Danantara, kecuali masih dalam proses melakukan konsolidasi kelihatannya tahap-tahap ini. Padahal ini sudah lewat 1 tahun ya pemerintahannya Prabowo ya. Yeah. Dan mereka sekarang sibuk misalnya melakukan restrukturisasi hutangnya Wush gitu kan. Atau melakukan merger Garuda dengan milik penerbangan milik pemerintah yang lain supaya menjadi lebih untung. Atau melakukan berbagai langkah-langkah lain lah yang sifatnya itu lebih ke arah konsolidasi. Sementara kita tidak mendengar apakah memang Danantara ini terlibat di dalam menetapkan kebijakan industrialisasi di Indonesia. Sampai sejauh mana perannya? Apakah ini nanti, ya artinya pertanyaan yang lebih besar lagi, sebetulnya siapa sih ini sekarang yang menentukan kebijakan industrialisasi di Indonesia? Industrial policy ya? Yeah. Itu sementara di negara-negara lain akibat dari geopolitik ketegangan antara Amerika dengan Cina ini membuat semua negara di dunia yang maju itu sudah kembali lagi menggunakan industrial policy yang tahun-tahun 90-an sampai sekarang, katakanlah sampai 5 tahun yang lalu, itu sudah ditinggalkan. Mereka nggak mau pakai itu karena dianggapnya itu nggak perlu kita punya kebijakan industri. Tapi sekarang berbeda. Semua bikin undang-undang khusus untuk mensubsidi beberapa jenis industri masa depan. Nah, kita belum jelas ini. Artinya secara keseluruhan mungkin saya ingin menyampaikan ya, konsumsi dan investasi ini adalah permintaan domestik. Ini komponen permintaan domestik. Permintaan domestik ini tahun depan mungkin akan menguat sedikit barangkali, tapi tidak akan cukup untuk bisa mendorong atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ya mungkin angka-angka yang moderat ya, masih lebih realistis daripada kalau menggunakan angka yang sangat optimistis dan bombastis gitu. Pak Halim, setelah tadi kita bahas beberapa sumber akselerasi pertumbuhan ya, dari ekspor sampai konsumsi sampai ke investment dengan berbagai dinamika luar dan dalam. Kemudian policy apa yang bisa diambil pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan dari semua tadi? Ya ini memang yang paling menarik nih saya kira ya, karena biar bagaimanapun ini tadi tren yang kita amati ya, tentu bisa dipercepat apabila ada suatu policy mix istilahnya, bauran kebijakan yang tepat. Ini juga jadi komentarnya baik Bank Dunia maupun IMF sebetulnya. Kalau saja Indonesia bisa membuat bauran kebijakan yang tepat, ekonomi kita bisa terakselerasi. Nah, salah satu kebijakan yang kita pahami tentu saja kebijakan di bidang fiskal. Nah, kita tahu kebijakan fiskal kita ini digawangi atau istilahnya dipegang oleh Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya ya. Dan ini dia tipenya ekspansif untuk mendorong ekonomi. Nah, kita tahu di tahun ini, tahun 2025, kita masih punya ada resiko tidak tercapainya ya beberapa target pendapatan, terutama pajak. Sampai dengan Oktober, tadi kita baca di media massa, juga laporan dari Kemenkyu, pajaknya itu masih minus 3,8%. Ini padahal sudah Oktober, tinggal November dan Desember untuk mencapai target 100%-nya. Nah, sehingga muncul beberapa prediksi, kalau katakanlah dia bisa sampai 90% atau 95%, itu berarti tahun depan, yaitu tahun 2026, di mana pemerintah memasang target penerimaan pajak itu bisa tumbuh sekitar 13-14%. Itu akan sangat ambisius kalau menggunakan data realisasi tahun ini, prediksi tahun ini untuk pajak. Itu bisa lebih di atas 26%, Pak. Ininya, Mas, kalau untuk bisa mencapai target itu. Nah, ini tentu saja ya selain kita harapkan bisa tercapai, tetapi itu bisa menyebabkan
tambahan beban buat ekonomi kita kan kalau pajaknya terlalu berat. Di sisi penerimaannya lah. Taruh kata mereka bisa mencapai targetnya, ya tentu dengan penerimaan di sini naik 13,5% pajaknya itu berdasarkan APBN tahun 2025 bukan realisasi loh. Itu tadi saya sampaikan tadi. Nah, belanja negara itu naiknya cukup tinggi, 17,26% dari APBN 2025 ya. Nah ini mungkin saja kita tahu Pak Purbaya ingin mengejar penyerapan anggaran tahun 2025 itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Taruh kata dia mencapai 100% lah. Tapi ini tahun 2025 itu akan naik 17,26%. Ini tinggi. Ya, saya kira cukup tinggi banget lah ya. Kalau menurut saya. Nah, kalau ini bisa dia lakukan, tentu saja tadi konsumsi pemerintah akan naik. Tadi kita sampaikan, mungkin bisa sampai 7-8%. Mudah-mudahan. Tapi kan paksanya tidak besar kalau untuk konteks konsumsi pemerintah. Yang lebih besar ini pengaruhnya nanti kepada kegiatan ekonomi melalui berbagai pengeluaran investasinya. Multiplier effect, bukan ya? Multipliernya ada di situ, bukan di konsumsinya. Konsumsinya ada, tapi mungkin tidak sebesar kalau dia membuat pengeluaran untuk investasi pemerintah. Gitu. Katakanlah postur APBN kita ini oke lah. Ini bisa mendorong sesuai dengan keinginan untuk mendorong ekonomi kita. Apakah ini bisa mencapai 5,8% sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah? Saya agak khawatir angka itu terlalu tinggi, 5,8. Karena itu membutuhkan berbagai persyaratan ya. Artinya angka belanja 3.786 ini bisa benar-benar terserap seluruhnya 100% kah? Lalu kebocorannya seberapa besar? Nah itu juga pertanyaannya kan di situ. Taruh kata dia katakanlah dia bisa lakukan itu semua, jangan lupa ini masih ada lagi pertanyaan dari para pakar ya. Apakah uang kita akan cukup tidak untuk bisa membiayai APBN 2026? Mereka pertanyaannya begini sebetulnya. Tahun 2025, kalau pajaknya tidak tercapai, sementara tabungannya sudah dipakai 200 triliun, berarti tahun 2026, pemerintah harus benar-benar mengejar target pendapatan negara ini untuk bisa membiayai defisit yang 2,68% yang disampaikan untuk tahun 2026. Kalau itu misalnya dia bisa tidak tercapai pendapatannya, berarti dia akan berhutang lebih banyak. Dan kalau dia misalnya tidak mau berhutang, berarti defisitnya yang akan naik. Ya kan? Defisit berarti harus ditutup dengan penambahan hutang. Nah itu kalau penambahan hutang, sementara ekonomi juga sedang mau tumbuh, terutama bank-bank ini, dia akan rebutan antara pemerintah dengan bank-bank atau swasta lah dalam hal ini ya. Nah ini yang saya sampaikan bahwa dampak 200 triliun yang diguyur di tahun ini ya, mungkin dampaknya hanya sementara itu. Sementara dalam pengertian bisa menurunkan suku bunga depositonya, tapi bukan di suku bunga kredit. Dan kemudian ketika tahun depan 2026 pemerintah ingin mendorong ekonomi lebih besar, dia membutuhkan biaya likuiditas lebih banyak. Sementara tabungannya sudah diambil duluan, berarti dia harus mengisi kembali kocek tabungannya ya. Kecuali kalau dia mau tidak punya katakanlah bantalan yang cukup, ya tentu ini ada risikonya kan. Risiko fiskalnya akan tambah besar. Nah, kalau misalnya katakanlah semuanya berjalan baik, pemerintah kemudian harus menerbitkan surat utang lebih banyak, itu artinya apa tuh kalau surat utang lebih banyak? Supaya orang mau beli, suku bunganya akan naik. Kalau suku bunga akan naik, kan berarti investasi akan terpengaruh lah. Ya kita nggak tahu, artinya investasi kan tentu juga tidak hanya tergantung oleh suku bunga, tetapi paling tidak itu menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk mendorong investasi. Sehingga seluruh bangunan asumsi tadi itu menjadi dipertanyakan.
Jadi maksud saya tahun depan ada resiko fiskal, kekurangan likuiditas mungkin yang membuat pemerintah akan menambah utangnya karena mereka mengejar pengeluaran lebih cepat dan lebih besar. Kedua, tentu ini akan berakibat suku bunganya bisa naik dan ini tentu kurang kondusif bagi upaya mendorong investasi. Ini saya kira yang jadi masalah. Dan di pajak sendiri tadi kita sampaikan kalau agresif untuk menaikkan pajak ya saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan. Tapi yang jelas kalau itu bisa tercapai tentu otomatis beban kepada perekonomian yang sedang mau tumbuh itu bisa menjadi meredup seperti itu. Berarti opsi kebijakan fiskal yang ada pun tidak bisa menjamin akan bisa mengakselerasi pertumbuhan, Pak. Nah ini dia opsinya begini. Kalau kita tadi ini yang angka-angka tadi itu sebetulnya istilahnya itu above the line. Artinya itu angka-angka yang kelihatan oleh masyarakat. Karena ini yang dilaporkan. Berapa pendapatan, berapa pengeluaran, defisitnya berapa. Sebetulnya ada yang namanya below the line. Below the line ini adalah pembiayaan dari defisit itu. Apakah defisitnya itu dia akan dibiayai menggunakan utang dalam negeri atau menggunakan utang luar negeri? Itu dampaknya beda. Kalau dia menggunakan utang dalam negeri, ya tadi, dia akan rebutan nanti dengan bank-bank dalam negeri yang tugasnya bank-bank kan tentu mencari dana dari masyarakat untuk disalurkan sebagai kredit. Itu dia akan rebutan di situ. Jadi suku bunganya mungkin akan naik. Tapi kalau menggunakan utang luar negeri, dia akan menggunakan likuiditas yang berasal dari luar. Nah itu mungkin dampaknya tidak seperti yang tadi. Dampaknya justru dia akan menambah likuiditas. Tapi hutangnya, posisi hutang Indonesia naik. Memburuk ya. Nah saya nggak tahu bagaimana preferensi dari menteri kita ini yang baru. Dan pun kalau ngambil selama ini zaman Menteri Sri Mulyani, itu dia tidak besar mengambil utang itu, ya mungkin saya kira maksimal itu mereka pernah sampai 8 sampai 10 miliar dolar per tahun. Itu relatif kecil lah, 150 200 triliun ya dalam rupiah ya ekuivalennya. Sementara kalau dia ngambil utang dalam negeri itu sampai 800 bahkan sampai bisa 800-900 triliun setahun. Jadi ya kita lihat nanti bagaimana ini postur dari strategi dari pembiayaan defisit kita. Kalau kebijakan moneter Pak Lim, apakah ada kemungkinan bisa menolong? Nah ini juga ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya istilahnya itu tentu saja pemerintah berharap ada dukungan dari Bank Indonesia ya. Berharap bahwa kalau nanti ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah itu terbatas, mereka berharap akan ada bantuan dari Bank Indonesia dalam bentuk bagaimana kalau Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneternya sehingga suku bunganya tidak harus naik ketika pemerintah menyedot dana dari masyarakat. Yang sebetulnya tentu saja Bank Indonesia juga terbatas dalam konteks menciptakan likuiditas secara tidak langsung. Karena Bank Indonesia tidak bisa langsung memberikan uangnya kepada bank-bank seperti pemerintah. Kalau pemerintah dia bisa langsung, uangnya dipindahkan ke rekening bank-bank yang ada di sistem perbankan, itu langsung likuiditas naik memang. Kalau BI nggak punya mekanisme seperti itu. Kecuali kalau BI-nya itu memberikan istilahnya itu mengambil surat utang lebih banyak dari bank-bank, ya, dan kemudian artinya itu Bank Indonesia membeli surat berharga yang dimiliki oleh bank lebih banyak sehingga bank-bank mendapatkan likuiditas lebih. Nah itu yang akan terjadi. Nah tapi untuk itu berarti Bank Indonesia kembali lagi supaya bank-banknya mau jual, suku bunganya akan dia naiki. Gitu. Tidak mudah juga ya. Suku bunga suku bunga jangka panjangnya. Suku bunga jangka panjang itu artinya harga dari istilahnya surat berharga yang dimiliki oleh bank-bank itu
akan apa istilahnya itu menjadi lebih mahal gitu, seperti itu yang dibeli oleh BI-nya supaya bank-banknya mau melepas uangnya. Nah, tapi ini artinya kebijakan moneter ada batasnya. Yang kita khawatirkan sebetulnya adalah tekanan dari pemerintah ke Bank Indonesia untuk membiayai defisitnya itu, baik langsung maupun tidak langsung. Yang istilahnya menggunakan burden sharing itu loh. Nah, ini kalau terjadi lagi, saya kira ya risikonya pasar dan juga ekonom akan melihat. Itu apakah jalur itu yang akan dipakai oleh pemerintah. Tentu ini akan dampaknya negatif bagi kredibilitas kebijakan makro Indonesia. Dan itu tentu saja akan membuat fundamental pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia itu dianggap kurang baik. Dan ini saya pikir karena burden sharing yang sudah dilakukan dulu itu dampaknya ternyata tidak baik untuk Indonesia di mata investor luar negeri terutama. Mungkin masyarakat di sini tidak terlalu tahu gitu, tetapi bagi pengamat akan melihat ini sebagai suatu hal yang sebagai risiko yang akan dihadapi oleh Indonesia. Baik Pak Halim, sudah panjang lebar kita mendiskusikan dari eksternal ke internal dan juga policy. Pada akhirnya bagaimana Pak Halim melihat semua ini terkait outlook yang ada tadi Pak Halim? Iya, saya kira ini menarik ya. Saya ingin memberikan sedikit gambaran apa yang dilihat oleh pihak luar terhadap diri kita ya. Ini saya ambil dari konsultasi antara pemerintah Indonesia dengan IMF, namanya Article 4 Consultation yang baru selesai beberapa waktu yang lalu di ujung tahun inilah. Ini kurang lebih kita baca ya, bahwa Indonesia tetap dianggap sebagai negara yang menjadi salah satu titik yang masih tetap terang di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Jadi IMF mengatakan kita masih tetap oke. Karena pertumbuhan ekonominya cukup kuat, inflasinya rendah. Lalu dia mengatakan, tetapi Indonesia memerlukan bauran kebijakan yang tepat agar bisa tetap menjaga kredibilitas Indonesia. Itu yang saya maksudkan tadi, itu sebetulnya dia secara tidak langsung menyindir masalah burden sharing itu loh, antara fiskal dengan moneter itu. Ya, itu dia mengatakannya protecting Indonesia hard-earned credibility, artinya kredibilitas yang sudah susah payah dicapai. Itu perlu suatu kalibrasi sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang baik gitu. Nah, yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, dia sampaikan begini nih. Ini bahasa diplomatisnya IMF lah. Sebetulnya antara lain dia mengatakan Indonesia kalau ingin mencapai negara yang berpendapatan tinggi, ini yang paling bawah, bisa meningkatkan penciptaan atau kesempatan kerja dan juga menuju kepada penciptaan pendapatan yang tinggi, itu diperlukan reformasi struktural yang berani. Kalau itu tidak dilakukan, apa yang disampaikan itu tuh tidak akan bisa bisnis climate itu berubah, tidak akan bisa private sector itu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja produktivitas. Ini cuma bahasanya, bahasa Inggris itu ini sangat diplomatis, ini bahasanya IMF nih, saya udah hafal banget. Jadi kalau tidak dilakukan reformasi struktural secara berani, Indonesia jangan harap bisa mencapai negara yang berpendapatan tinggi. Conditional statement. Ya. Maksud saya, kalau itu tidak dilakukan, ya artinya kita akan selalu berada di sekitar 5%. Oh, iya. Pak Halim, terima kasih banyak sudah membedah outlook ekonomi 2026, sangat komprehensif dari eksternal maupun internal, dari sisi policy dan juga dari pandangan dari yang terakhir IMF ya. Insya Allah berguna bagi kita semuanya. Amin. Demikian warganet yang bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kita akan bertemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih.